Bike BJ30. Mobil ini salah satu model dari bike yang sekarang sih paling ditunggu-tunggu di Indonesia. Ini adalah mobil SUV hybrid, tapi mobil buat off-road. Yuk, lihat mobilnya. Ya, jadi ini dia SUV hybrid off-road terbarunya dari bike ya, BJ30. Jadi dia emang di bawahnya dari kakaknya BJ40. Nah, kalau dilihat modelnya ini emang model-model SUV banget ya gitu, yang gahar, model depannya apalagi ya, dan ini semuanya full radar. Kalian lihat di bagian dalam lampunya, ini ada multi sensor detection. Terus bagian sini kan ada sensor-sensor juga, ada kamera juga, itu buat ADAS juga ya. Terus di samping kanan samping kirinya, ini di bagian bumpernya ada radarnya juga. Jadi benar-benar full radar. Jadi kalau dimensinya sendiri ya, mobil ini panjangnya hampir 5 meter, 4,7. Terus lebarnya 1,9 meter dan tingginya 1,7. Tapi yang paling penting karena ini mobil off-road, tentunya approach angle-nya itu bagus guys, di 25 derajat dan departure angle-nya 30 derajat. Kita bahas eksterior depannya dulu ya guys. Ini modelnya sangat-sangat gahar di bagian depannya apalagi ya. Terus lampunya itu benar-benar full dari ujung ke ujung dan dia detail banget, dalam-dalamnya tuh rapih kalau kalian lihat ya. Nah, ini mirip banget bagian depannya sih kalau menurut aku sama Ford Bronco ya. Tapi grillnya ini ada campuran juga dari Grand Cherokee. Cuman kalau urusan perlampuannya semuanya udah LED, lampu utamanya udah proyektor juga, terus fog lampnya juga LED. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Ini kaki-kakinya emang kelihatan padat banget kan. Ini ringnya emang gede, ring 19, depan belakang sama. Dan ukuran bannya pun sama di 235/60. Nah kalau kita lihat ke peleknya ini ya, lucu banget desainnya. Cuman ada dua warna silver dan warna blacknya. Terus logo bike-nya juga sederhana tapi elegan. Nah ke tengahnya ini kalian ada footstep. Jadi begitu buka pintu, langsung bisa naik, karena ini kan mobil off-road ya. Tuh. Untuk handle-nya juga belum flash-flashan, ini modelnya biasa, cuman warnanya juga disamain kayak warna bodinya, dan dual tone. Di bagian atasnya itu warnanya hitam ya. Nggak lupa juga ada roof rail-nya. Ini beneran bisa dipasang sama roof box. Nah, ada tulisan all-wheel drive di sini, karena yang masuk ke Indonesia sekarang ya, itu yang varian turbo hybrid all-wheel drive. Sebenarnya di luar juga ada yang four-wheel drive, tapi nggak tahu bakal masuk ke Indonesia atau enggak. Sekilas kalau bagian sampingnya siluetnya kayak Defender, sekilas. Nah ini untuk bagian belakang dari BJ30 ya. Bodinya boxy-boxy banget di bagian belakang sini. Terus udah ada defoggernya juga, udah ada wipernya juga. Nah ini lampunya modelnya memanjang ke bawah gitu. Terus ini bumpernya belakang gede banget dan juga sama ke bagian depan radar-radarnya di samping-samping tuh juga ada ya. Full radar. Terus ada kamera belakang juga. Dan buka pintu bagasinya itu dari tombol ini. Tinggal ditekan aja. Nah ini kapasitas bagasinya juga gede banget ya. Apalagi kalian bisa masih nyimpanin barang di sebelah kanan kirinya. Terus ada colokan juga. Cuman sayangnya belum standar Indonesia. Lampu juga udah ada, lighter ada. Nah ini dapat meja. Jadi kalian kalau lagi off-road, lagi melipir sebentar gitu buat istirahat, bisa ngeluarin meja di luar. Nah jadi di bagian depan dan di bagian belakang mobil ini ada gambar mobilnya nih, off-road gitu. Jadi detail ya, bagus. Nah ini mobil beda banget sih dari BJ40 yang interiornya itu off-road banget. Ini off-road cuman dikemas lebih elegan sih menurut aku dibandingkan kakaknya malahan. Jadi bagian depannya itu ada yang pakai satin-satin gitu. Terus di bagian di dalamnya ini ada gambar-gambar detail yang kayak di bagian eksteriornya. Gambar-gambar gunung, gambar mobil gitu ya. Terus head unitnya juga gede, 14,6 inci, sedangkan speedometernya 10 inci. 10, lah ya. Terus di bagian dalamnya ini kelihatan padat di sini. Padat cuman fungsional gitu, karena banyak yang bisa kita taruh di sini. HP buat wireless charging, 2 cup holder,
Terus ini tuas transmisinya, start stop di sini. Terus parking brake-nya juga di sini. Tadi aku sempat bingung di awal ini buat apa, karena kayak turbin gitu, tapi ternyata buat ganti mode gitu. Modenya pun juga ada banyak ya di mobil ini. Terus di bagian door trimnya juga campuran nih. Jadi ada bahan plastik, ada yang soft touch juga tuh. Bagian sininya plastik. Terus ini juga satin-satin. Dan di bagian buat taruh tangannya ini ada stitches warnanya kuning. Jadi nggak cuman monoton silver hitam aja ya, di-combine lagi sama dia. Joknya pun juga begitu. Bahannya itu kulit sintetis, nggak ada fabriknya sama sekali, perforated juga, dan masih ada stitches warna kuningnya. Pengaturan kursinya juga udah elektrik dari driver maupun front passenger. Jadi bisa diatur 6-way. Di sini juga 6-way. Sudah seperti mobil-mobil Cina pada umumnya, di dalam head unitnya udah banyak shortcut-nya yang penting-penting. Contohnya kayak volume, pengaturan AC, ini juga udah ada pengaturan buat ventilated seat dan heated seat gitu. Nah, di bagian sampingnya ini juga ada shortcut buat ke menu vehicle-nya, kamera 360-nya, terus buat fuel design control. Nah, kalau kita drag dari atas ke bawah, ini ada shortcut lagi buat memory seat, ada 1, 2, 3. Ini buat ganti mode layarnya. Nah, speedonya juga langsung keganti otomatis. Di dalam vehicle settings-nya, nah ini buat ganti modenya tuh, ada tulisannya. Ada banyak mode juga karena mobil off-road ya. Terus auto hold dan hill design control-nya dari sini. Untuk regenerative braking-nya juga ada 3, low, normal, dan high. Nah, ada beberapa menu lagi buat beberapa pengaturan ya. Contohnya kayak doors, windows, ini pengaturan lampu, terus buat soundnya. Nah, ini ada sadasnya. Nah, ini kamera 360-nya ya. Nih, kalian bisa lihat kanan kiri mobilnya, depan belakang. Cuman emang agak delay ya untuk head unitnya. Untuk setirnya dia emang agak gede ya. Ini kalian kalau misalkan mau ngatur-ngatur di bagian belakang setir, kayaknya agak susah ngelihatnya gitu. Terus ada apa aja di sini? Sebenarnya nggak banyak pilihan, cuma ada kamera 360. Sebenarnya yang penting-penting aja sih. Terus tombol favorit. Ini buat scroll. Terus di sebelah kanannya tombol SRC, voice command, dan telepon. Pengaturan setirnya pun udah lengkap, tilt, dan telescopic. Untuk layar speedometernya ini besarnya 10 inci, terus beberapa informasinya pun cukup lengkap di sini, kayak ada kalau misalnya mode EV-nya nyala, baru di tengah ada sisa baterainya, dan di sebelah kirinya itu sisa bensinnya. Terus ada kecepatan. Standar lah untuk mobil hybrid. Nah, ini bagian belakangnya guys, tapi sebelum masuk nih pintunya hampir 90 derajat ya. Terus naiknya tuh gampang, ada handle-nya di sini, tinggal naik footstep-nya ya kan. Kalau dari door trim sih sebenarnya sama, kayak bagian depan nih nggak ada perbedaannya sama sekali. Tapi yang aku rasain pertama kali masuk ini lega banget guys, berhubung mungkin karena wheelbase-nya dia sekitar 2820 mm, jadi kalian dapat kelegaannya di bagian kabin belakangnya ini. Ini tadi depan pengaturan duduk aku, terus masih jauh sekali. Nah, ini buat tinggi yang sekitar 175-an ke atas kayaknya masih oke juga nih. Karena untuk headroomnya juga masih jauh banget. Ada ini juga nih, panoramic sunroof tuh, gede. Di bagian belakang kursinya sayangnya nggak bisa diatur. Jadi ya emang udah fix begini dan agak keras. Jadi mungkin kalau lama-lama di belakang kurang enak, lebih nyaman duduk di depan dan dibandingkan duduk di belakang sini ya. Terus sudah ada armrest juga nih, 2 cup holder. Di bagian tengahnya konsolnya ini cuma ada 1 USB-C, jadi berebut ya. Kisi-kisi AC-nya ada 2, jadi masing-masing udah oke lah. Nah, ini adalah mesinnya dari bike BJ30. Karena dia hybrid, jadi ada kombinasi dari mesin bensin 1500 cc turbonya dan juga dikombin sama motor listrik 2.
Jadi ada ganda ya motor listriknya. Nah, terus kalau di combine itu menghasilkan tenaga sekitar 409 tenaga kuda dan torsinya sih 685 Nm. Transmisinya DHT. Nah, tadi kan aku udah jelasin kan semua tentang mobil ini. Sekarang mendingan kita langsung test drive mobilnya aja nih, muter-muter sedikit lah ya. Yuk. Oke, sekarang Rarin udah bersama Kananda di sini yang nemenin nyetirin aku. Iya. Jadi kita hari ini keliling-keliling di daerah Alam Sutera ya. Betul. Gimana nih Kak? SUV hybrid Dari buat off-road lagi? First impression aku nyetir mobil ini enak sih untuk ukuran mobil off-road ya. Karena sebelumnya kan aku juga udah pernah nyoba yang BJ40 kan. Dibanding BJ40, mobil ini jauh lebih enak. Mulai dari handlingnya lebih mantap, setirnya juga lebih mantap, terus juga suspensinya nggak begitu sekeras BJ40. Lebih empuk ini ya berarti ya? Lebih empuk, dia kita bawa dalam kecepatan tinggi, kita hajar bumpy road atau jalan-jalan bergelombang tuh masih enak banget suspensinya. Masih nyaman, di aku juga. Ya kan, masih nyaman. Terus juga untuk performanya, tadi pas aku coba, ini kan ada beberapa mode ya. Banyak modenya iya. Apa aja Rin? Lupa. Jadi ada buat mat juga bisa, karena kan basicnya dia off-road ya. Iya. Sport bisa, comfort, eco. Nah, kalau di jalanan lurus doang kayak gini paling cuman bisa ngetesnya eco, comfort, sport lah ya. Tapi ini lumayan sepi nih jalanannya, jadi tadi aku udah coba comfort juga, aku udah coba sport juga. Gimana tuh? Ternyata perbedaannya cukup signifikan. Biasanya dari comfort ke sport. Biasanya kan kalau comfort di mobil lain ya, yang udah pernah aku coba, perbedaannya tuh nggak terlalu signifikan. Nah ini perbedaannya cukup signifikan antara antara comfort ke sport. Dari pedal gasnya juga berasa. Kita kalau aku pas pakai yang sport nih, tekan dikit aja tuh akselerasinya udah enak banget, udah ngacir banget dibanding yang comfort. Kayak gitu. Kalau comfort mungkin agak lebih. Betul, tapi untuk perkotaan di comfort, untuk di jalan perkotaan gini, pakai yang comfort juga udah cukup kok. Tenaganya juga udah oke gitu. Yang berkendara normal-normal aja lah ya. Iya. Walaupun bongsor banget ya ini mobil ya, tapi secara visibilitas aku nggak ada masalah sih. Kiri, kanan, depan, belakang tuh masih oke. Belakangnya juga masih oke. Nggak yang kesulitan gimana-gimana walaupun mobil ini dimensinya gede ya. Karena kebantu juga tuh, kacanya gede-gede, spionnya juga mendukung, ngelihat semua tuh kelihatan gitu. Benar, clear banget kita ngeliat keluar. Jadi guys, harga dari mobil ini pas kita syuting ini ya, belum bisa dikasih tahu. Tapi pas video ini tayang, harganya udah meluncur tuh di pas gas. Jadi sebenarnya range-nya itu Kak di bawah 600 juta. Berarti lebih murah dari BJ40 ya? Lebih murah, emang kakaknya sih si BJ. Tapi dengan fitur-fiturnya dia yang udah... Dengan spek yang seperti ini, menurut aku ini lebih premium juga menurut aku loh. Lebih oke lah. Dari desainnya, dari fiturnya, hybrid terus interiornya juga aku lebih suka ini. Iya, hybrid juga, turbocharged juga dia. Iya, di mobil ini seperti mobil-mobil Cina pada umumnya yang fiturnya udah lengkap, dia ADAS-nya juga udah lengkap nih. Betul. Tadi juga aku sempat ngerasain tuh dia ada apa namanya? Lane keep. Terus juga udah kontrolnya adaptif. Sensor yang ngedetect kalau misalnya kita deket kendaraan, dia akan. Tadi kayak gue ngerasa dia memperlambat lajunya deh. Oh, itu juga di kaca spionnya udah ada blind spot sensor. Udah lengkap banget sebenarnya untuk ADAS-nya ya. Udah sesuai lah sama mobil dengan teknologi canggih masa kini.